Bisakah seluruh pengguna kendaraan pribadi pindah ke angkutan umum? Pajak kendaraan pribadi berbahan bakar bensin diwacanakan naik demi mendorong warga beralih ke transportasi umum. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan usul kenaikan tarif pajak tersebut bakal dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Jokowi. Luhut mengatakan pendapatan dari kenaikan pajak kendaraan bermotor bensin itu akan dialokasikan untuk subsidi transportasi publik, seperti LRT maupun kereta cepat. Meski pada akhirnya ucapan sang menteri diklarifikasi anak buahnya. Juru bicara Menko Marves Jody Mahardi meluruskan maksud Luhut adalah memberi efek jera tambahan bagi para pengguna kendaraan non-listrik. Pemerintah ingin mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko, Luhut. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat, tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat, 19/1. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yang akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat, tegas Jody. Lantas apakah bisa jika seluruh pengguna kendaraan pribadi di DKI Jakarta dialihkan menggunakan kendaraan umum? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ada 21,06 juta kendaraan pribadi di DKI Jakarta pada 2022. Rinciannya, 3,76 juta mobil penumpang dan 17,30 juta lainnya sepeda motor. DKI Jakarta punya beberapa moda kendaraan umum dengan beragam kapasitas penumpang. Mulai dari Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT Jakarta. Berdasarkan data resmi Transjakarta, pada September tahun 2021 lalu mereka mengangkut 8,6 juta penumpang per bulan. Rata-rata penumpang harian Transjakarta sejumlah 288.000 orang. Penumpang harian Transjakarta lebih banyak pada saat jam kerja, yakni sejumlah 319.000 orang. Sedangkan pada weekend rata-rata hanya 204.000 penumpang harian. Di lain sisi, KRL menjadi yang paling banyak mengangkut penumpang per hari jika dibandingkan tiga moda transportasi lain. Pengguna komuter lain pada Februari tahun 2023 lalu mencapai 20,62 juta dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 736.000 orang. Pada hari kerja, KRL mengangkut 795.000 orang per hari. Sedangkan di hari libur agak lengang, yakni sebanyak 613.000 penumpang. Lalu MRT melaporkan pada 2022 lalu ada lebih dari 19,7 juta orang yang menggunakan layanan mereka. Ada sekitar 50.000 penumpang harian dengan 87.000 jumlah perjalanan kereta. Sedangkan LRT Jakarta mampu menampung 685.000 orang selama 2022. Dengan kata lain, moda transportasi ini melayani 1.877 orang per hari. Jika kapasitas penumpang harian keempat transportasi umum itu ditotal, ada 1,07 juta orang yang menaiki kendaraan umum setiap harinya di Jakarta. Akan tetapi, jumlah penumpang harian dari sejumlah moda transportasi itu belum sepenuhnya memenuhi okupansi. Misalnya, okupansi KRL yang disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, masih 62,75% pada 2023. Meski data okupansi sejumlah transportasi umum belum penuh 100%, fakta di lapangan menampilkan hal lain. Pasalnya, orang-orang memakai kendaraan umum di saat yang bersamaan, yakni pagi dan sore hari alias peak hour. Ketua Forum Transportasi Angkutan Jalan dan Kereta Api Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI, Aditya Dwi Laksana mengatakan usul Luhut tidak sepenuhnya keliru.